Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya, sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita masih bisa bersyukur di akhir-akhir minggu-minggu bulan Mei ini. Semoga kita tetap semangat sehingga Allah benar-benar mengabulkan doa-doa kita dan sukseskan kita. Oke, anak, pesan saya hari ini, are you ready for exam? Apakah kamu sudah siap untuk ujian? Insya Allah minggu depan kita akan mulai pekan ujian PAT, penilaian akhir tahun, ujian kenaikan kelas. Dipersiapkan ya segala sesuatunya, mulai dari administrasi sekolah, kemudian persiapan fisik, persiapan mental, belajar, dan sebagainya. Ya, kalau misalkan kalian masih tetap punya banyak masalah, jangan khawatir anak-anak. Sebetulnya manusia itu emang diselimuti masalah. Ya, kalau di sini tulis yang namanya orang hidup itu pasti diselimuti masalah. Kalau kita itu diselimuti wijen, itu berarti kita undi-undi. Nah, kita kan manusia, berarti wajar kalau manusia itu diselimuti masalah. Selagi kita masih hidup, pasti kita punya masalah. Ya, masalah tidak kita cari, tapi ketika kita ketemu, harus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi, berbahagialah anak-anak. Kita itu adalah orang yang diberikan masalah. Apalagi kalau kita lihat, Allah telah berfirman ya, bahwasanya Allah itu akan menguji orang-orang yang Allah cintai. Jadi, kalau kita masih diuji oleh Allah, berarti kita itu masih diperhatikan oleh Allah. Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita lulus ujian itu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang turunan, ya, fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner yang kemarin sempat sudah saya bahas di Meet. Oke, tapi hari ini insya Allah kita akan bahas semuanya, mulai nomor 2 sampai nomor 4 ya. Masih ingat ya? Betulnya kemarin sudah kita bahas. Ya. Mana ya soalnya ya? Nomor 1 sudah ya, insya Allah clear. Kemarin kita sempat bahas di Meet nomor 2. Nomor 3 belum, nomor 4 belum. Tapi hari ini kita akan bahas semuanya nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Semoga semakin menambah kepahaman ya. Oke anak-anak, kita mulai. Kita lihat nomor 2. Nomor 2, saya pakai bukan hitam saja, kita coba yang hitam ya. Nomor 2, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi-fungsi berikut. Ya, jadi kita punya fungsinya adalah X kuadrat, maka ini kita punya titik stasionernya 1 anak-anak. Ya, karena turunan pertamanya itu adalah X pangkat 1. Begitu juga misalkan kita punya 2X pangkat 3, ini X pangkat 3, maka kita akan punya titik stasioner biasanya, ini ya 2. Ya, 1 tingkat lebih rendah daripada pangkat tertingginya. Kemudian kalau kita punya X pangkat 4 seperti ini, maka kita punya titik stasioner maksimal adalah 3. Ya, karena turunan pertamanya adalah X pangkat 3, begitu. Oke? Kita coba ya, nomor 2 yang A. Kita punya fx sama dengan, ini kemarin kita sudah bahas, nggak masalah ya, x kuadrat min 8x plus 6. Oke, untuk menentukan dia fungsi naik atau fungsi turun, kita turunkan dulu anak-anak. Turunan pertama, x kuadrat diturunkan adalah 2x, min 8x diturunkan adalah min 8, plus 6 diturunkan adalah 0, tidak saya tulis. Setelah diturunkan, terus di apa yang kita cari titik potongnya, atau kita cari nilai stasionernya. Maka turunan pertamanya kita sama dengankan dengan 0. Oke, berarti di sini 2x min 8 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 8-nya pindah, jadi 8. Oke, berarti x sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Begini. Ini adalah titik atau abscis stasionernya. Nah, sehingga dari sini kita pakai garis bilangan ya. Saya tak coba pakai penggaris biar lebih lurus begitu ya. Bismillah, semoga bisa pakai penggaris.
Sini sama sini. Nah, saya pakai penggaris anak-anak. Nah, gini. Oke, ini adalah garis bilangannya. Oke, titiknya cuma satu anak-anak. Ya sudah, kita pasang satu. Angkanya berapa angkanya? Angkanya adalah 4. Oke, angka sebelah kiri. Ini ada daerah sebelah kiri, ada daerah sebelah kanan. Sebelah kiri saya mau pakai bilangan yang kurang dari 4. Misalkan saya mau pakai yang di sini adalah X sama dengan 0, yang sebelah kiri. Boleh ya, karena 0 itu sebelah kirinya 4. Yang sebelah kanan saya pakai X sama dengan 5. Oke, X-nya terserah. Ya, anak-anak mau pakai 3, angka 3 boleh di sini, angka 2 boleh, angka 1 boleh, angka min 1 boleh, min 10 boleh, dan seterusnya. Pokoknya bilangan itu adalah terletak di sebelah kirinya angka 4. Tidak boleh di 4 pas anak-anak ya, karena 4 pas ini adalah titik stasionernya. Di sini nanti titik stasionernya. Oke, begitu juga yang sebelah kanan. Kita bisa pakai angka 5, 6, 7, 8, dan sebagainya. Ini terserah. Oke, terserah artinya bebas kalian menentukan nilainya berapa asalkan pas. Kalau sebelah kiri ya sebelah kiri, kalau sebelah kanan ya sebelah kanan. Oke, kemudian kita cek anak-anak dengan nilai turunan pertamanya. Kita tadi punya turunan pertamanya yang mana? 2x min 8. Saya tulis dulu. Oke, kita punya kaidah kalau turunan pertamanya adalah lebih besar dari 0 nanti nilainya, maka fungsinya adalah naik. Kan begitu ya, kemarin ya. Oke, kalau turunan pertamanya lebih kecil dari 0, maka fungsinya adalah turun. Begitu. Nah, ini jangan sampai lupa. Ya. Nah, begini. Oke, sehingga kita cek. Kita mau pakai X sama dengan 0. Kita cek dia itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Begitu. X-nya saya ganti dengan 0. Sehingga 2 dikali 0 X-nya dikurangi 8. 2 kali 0 dikurangi 8 itu min 8 anak. Min 8 kan berarti lebih kecil dari 0. Kalau turunan pertamanya lebih kecil dari 0, seperti ini, maka dia adalah, turunan pertamanya lebih kecil dari 0, dia adalah turun. Berarti ketika posisi sebelah kirinya angka 4, dia turun anak. Berarti nanti gambar grafiknya begini, turun dia. Nah, begini. Turun. Oke, kemudian di angka 4 dia belok anak-anak. Dia belok di angka 4. Oke, kemudian kita cek lagi yang sekarang sebelah kanan. X sama dengan 5. Maka turunan pertama dari X sama dengan 5. X-nya saya ganti 5. Saya masukkan angka 5 di X ini anak-anak ya. 2 dikali 5 dikurangi 8. 2 dikali 5 itu 10. 10 dikurangi 8 adalah 2. Angka 2 ini positif. Positif itu berarti dia lebih besar dari 0. Kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0, apa artinya? Turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka dia fungsinya adalah naik. Ini naik anak-anak. Nah, berarti ini habis turun, belok, terus naik. Nah, begini anak-anak. Oke, jadi nanti grafiknya, kalau kita gambar yang ini, grafiknya itu pasti akan begini. Sketsa ya, sketsa saja. Dia fungsi parabola, dia bentuknya parabola, terus menghadap ke atas, begitu anak-anak. Yang ditanya ternyata bukan grafik, yang ditanya adalah tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Maka dari sini kita bisa buktikan, maka fx akan naik pada intervalnya kan? Naiknya tadi mana ya? Ini ya naik ya. 4 ke atas berarti x lebih besar dari 4. Begini. Kemudian fx akan turun pada turun tadi yang ini ya, berarti yang ke kiri ya, berarti lebih kecil dari 4. X-nya lebih kecil dari 4. Selesai anak-anak. Gampang ya? Gampang. Next lanjut nomor 2. Nomor 2 yang B. Oke, kita punya fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 6x min 5. Oke, seperti biasa kita turunkan dulu. Turunkan yuk. Min 3-nya diam ya. X pangkat 2 kita turunkan menjadi 2x. Gini ya. Ditambah 6x kita turunkan adalah 6.
Min 5 kita turunkan adalah 0. Berarti ini hasilnya adalah min 6x ditambah 6. Setelah kita turunkan anak-anak, kita cari titik stasionernya dulu. Berarti min 6x plus 6 kita sama dengankan 0. Oke, berarti min 6x plus 6-nya saya pindah sana jadi dia min 6. Berarti x sama dengan min 6 dibagi min 6 adalah 1. Oke, sehingga karena dia 1, maka kita langsung bikin garis bilangan ya. Kita akan bikin garis bilangan di sebelah sini. Nah, ini garis bilangannya. Oke. Titiknya cuma 1 anak-anak. Ya sudah, saya taruh sini aja 1. Sudah? Sudah selesai? Bilangan yang kurang dari 1, saya mau pakai angka berapa di sini? Misalkan angkanya saya mau pakai angka 0. Oke, bilangannya sebelah kanan dari 1, saya pakai angka 3. Bu, kok gak 2 kenapa? Ya suka-suka, enggak masalah. Oke, sehingga kita cek turunan pertamanya. Kita tulis dulu turunan pertamanya. Mana turunan pertamanya? Min 6x plus 6. Saya tulis dulu. Min 6x plus 6. Kemudian x-nya yang sebelah kiri saya masukkan x sama dengan 0. Berarti f absen 0. X-nya kita ganti dengan 0 ya. Min 6 kali 0 ditambah 6. Min 6 kali 0 ini 0. 0 tambah 6 hasilnya 6. Angka 6 ini positif anak-anak ya. Positif berarti dia lebih besar dari 0. Tadi dikatakan bahwasanya kalau dia lebih besar dari 0, ya maka dia naik anak-anak. Oke, kita tulis di sini berarti ketika f absen 0 dia adalah naik. Jadi yang sini naik anak-anak, naik. Di angka 1 dia belok. Oke, kemudian f absen. Sekarang saya pakai yang 3. 3 berarti min 6 dikali 3 ditambah 6. Min 6 dikali 3 ini adalah min 18. Min 18 ditambah 6 adalah min 12. Min 12 ternyata negatif, berarti dia lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti dia adalah turun. Oke, berarti habis naik, belok, terus turun. Nah, begini anak-anak. Nah, nanti grafiknya, sketsa grafiknya itu begini. Dia bentuknya parabola, menghadap ke bawah, dia punya titik puncak di sini. Oke, yang ditanya ternyata bukan itu. Yang ditanya adalah interval fungsi naik dan fungsi turun. Ya, maksudnya interval itu apa sih? Dia akan naik pada x berapa gitu loh nak maksudnya. Maka di sini kita akan menjawab fx akan naik. Dilihat gambarnya yuk. Dia naik pada interval x lebih kecil dari 1 ya. Ya, lebih kecil dari yang sebelah sini kan. Berarti x pada x lebih kecil dari 1. Kemudian fx akan turun pada x. Mana turun? Yang ini kan tadi turun. Ini adalah daerah yang x-nya lebih besar dari 1. Begini. Selesai. Gampang ya? Gampang. Lanjut nomor C. Kita coba nomor C. Nomor C adalah kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Oke, turunan pertamanya yuk kita turunkan dulu. 2-nya diem ya. X pangkat 3 kita turunkan yang adalah 3x pangkatnya turun 1 kuadrat. Min 5-nya diem anak-anak. X pangkat 2 kita turunkan adalah 2x. Oke. Plus 4x diturunkan adalah 4. 3 diturunkan adalah 0, nggak usah ditulis. Sehingga turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 10x plus 4. Begini. Oke, kita cari titik stasionernya 6x kuadrat min 10x plus 4. Ini boleh langsung begini anak-anak. Boleh juga anak-anak kecilkan boleh. Ya, atau disederhanakan boleh. Langsung gini juga boleh. Kita pakai langsung gini aja, kita faktorkan ya. Karena dia persamaan kuadrat, maka kita faktorkan untuk menyelesaikannya. 6x kuadrat itu berarti 6 itu 2 dikali 3, betul ya? Kemudian x kuadrat, saya pasang x1 di sini.
X1 di sini. 4 itu adalah 2 kali 2. Gini ya. Oke. Berhubung ini min, ini plus, maka ini min sama min. Kita cek. 2X dikali 2 adalah min 4X. Min 2X dikali 3 adalah min 6X. Min 4 tambah min 6, min 10. Benar. Oke. Sehingga dari sini kita punya 2X min 2 sama dengan 0. Oke. Berarti 2X sama dengan min 2-nya pindah adalah 2. Berarti X-nya adalah 2 dibagi 2, 1. Atau, satunya anak-anak, 3X min 2 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan min 2-nya pindah jadi 2. Berarti X sama dengan 2/3. Begini anak-anak. Oke, titik stasionernya ada 2. Sama ya. Karena kita pakai X pangkat 3, maka titik stasionernya maksimal adalah 2. Oke, kita pakai garis bilangan anak-anak. Coba pakai garis bilangan. Sebelah sini. Sebentar. Nah. Oke. Titiknya ada 2. Kita pakai 2 anak-anak titik. Oke. Sehingga dari sini ada 1 dan 2/3. Paling kiri 2/3 apa 1? 2/3 ya. 2/3 saya taruh di sini. 1 saya taruh di sini. Oke. Kita berarti punya 3 daerah. Daerah 1, daerah 2 yang tengah, dan daerah 3. Kita akan cek anak-anak. Di mana posisinya. Oke. Untuk daerah 1 saya pakai angka misalkan X-nya adalah 0. Paling gampang 0. Daerah 1. Daerah 2 misalkan kita pakai berapa ya enaknya ya. Ini misalkan saya pakai yang daerah 2 adalah berapa ya? 3/4 gitu ya. Ya, 3/4 gitu aja. Nggak apa-apa wis 3/4. 3/4 itu enggak sampai 1. Ya, atau kalian boleh pakai 7/6 boleh. Ya, 7/6 kok 7/6 ya. 5/6 boleh. Ya, di sini ya. Ya, oke. Terserah mau pakai angka berapapun, pokoknya dia pecahan antara 2/3 dan 1. Di atas 1 saya mau pakai bilangan 2. Nah, kita cek satu-satu anak-anak. Kita cek satu-satu. Turunan pertamanya saya tulis dulu. Turunan pertamanya adalah 6x kuadrat min 10x plus 4. Gini. Oke, saya masukkan x sama dengan 0 dulu. Turunan pertama x-nya saya ganti 0, berarti 6 kali 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0. Oke, ditambah 4. 6 kali 0, 0 ya. 10 kali 0 juga 0, berarti hasilnya ini cuma 4. Bilangan 4 adalah bilangan positif, berarti dia lebih besar dari 0. Ya, kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia naik anak-anak. Berarti ini naik. Naik. Di 2/3 dia belok, karena stasioner ya. Oke, di X sama dengan 3/4 kita masukkan anak-anak. X-nya saya ganti dengan 3/4. Berarti hasilnya adalah 6 dikali 3/4 kuadrat dikurangi 10 dikali 3/4 ditambah 4. Oke, hasilnya adalah 3 kuadrat ini kan 9. 9 kali 6 itu adalah 54. Kemudian 4 kuadrat adalah 16. Dikurangi 10 kali 3, 30/4 ditambah 4. Oke. Kalau kita samakan penyebutnya, saya jadikan penyebutnya 16. 16 bagi 16, 1 kali 5, 4, 54. 16 bagi 4 itu 4, 4 kali 30 itu adalah 120. Oke, 16 dikali 4 ini adalah 64. Nah, hasilnya, kalau 54 tambah 64 ini adalah 118 anak-anak. Berarti minus ya, 118 dikurangi 120 berarti min 2. Min 2/16. Nah, karena dia minus, pasti dia lebih kecil dari 0 anak-anak. Kalau lebih kecil dari 0, pasti dia adalah turun. Oke, sehingga dari sini naik, belok, terus kemudian di tengah-tengahnya ini dia turun anak-anak. Turun. Di angka 1 dia belok lagi.
ya. Kok jelek ya? Bentar. Saya hapus dulu biar bagus. Biar nggak motong ya. Nah, begini. Ini ya. Belok di sini. Satunya saya pindah ke sini. Gitu ya. Oke, dia belok. Kemudian kita cek dengan 2, tidak cukup tempatnya di sini anak-anak ya. Turunan pertama dari 2 adalah kita masukkan X-nya dengan 2. Yuk, 6 dikali 2 kuadrat. Oke, dikurangi 10 kali 2. Ditambah 4. Hasilnya adalah 6 dikali 4. Ini adalah 24. 10 dikali 2 adalah 20. Ditambah 4. 24 dikurangi 20 itu adalah 4. 4 tambah 4 adalah 8. Oke, 8 bilangan positif berarti dia lebih besar dari 0. Maka kalau lebih besar dari 0 dia pasti naik. Nah, begitu anak-anak. Jadi habis naik, belok turun, belok lagi terus naik anak-anak. Nah, begini. Jadi nanti sketsa grafiknya itu begini. Naik, turun, naik begini. Naik yang ini, belok di sini, belok ya. Kemudian turun yang ini. Oke, kemudian belok yang ini belok. Oke, kemudian naik lagi yang ini. Nah, begitu anak-anak. Nah, sketsanya begini. Tetapi kan yang ditanya bukan sketsanya, yang ditanya adalah intervalnya. Maka kita cari intervalnya berarti fx naik pada, nah dilihat yang naik mana tadi? Ini naik, berarti ada 2 anak-anak ya. Yang daerah sini dia lebih kecil dari 2/3 sebelah sini, berarti X lebih kecil dari 2/3. Ada 2 ya tempat ya. Atau, berarti ya pakai atau. Yang sini anak-anak, dia X-nya lebih besar dari 1. Nah, begini. Oke, bentar. Ini D-nya kok seperti O ya. Biar nanti nyalinya nggak bingung, saya ganti aja D-nya. Naik PD itu pada nak ya, maksudnya ya. Oke, kemudian Fx akan turun pada interval, mana turun? Yang tengah nak ya. Tengah ini diapit oleh 2/3 dengan 1. Maka kita tulis di sini 2/3, X-nya diapit 2/3 dengan 1. Oke, kita teruskan anak-anak. Nah, selesai ya. Berarti ini pertanyaannya yang sudah dijawab, jawabannya ini. Oke, selesai ya? Selesai. Bisa ya? Insya Allah bisa. Yang C sudah, sekarang yang D. Kita lihat yang D. Oke, yang D kita punya fx sama dengan 2x plus 4 pangkat 2. Nah, begini. Saya hapus saja ini. Kita turunkan dulu ya. Kita turunkan. Turunan pertamanya. Masih ingat ya kemarin ya. Pangkatnya turun dulu anak-anak. Pangkat turun dulu 2. Oke. 2x plus 4. Kalau pangkatnya turun berarti pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berarti pangkat 1. Pangkat sudah turun, sekarang dalamnya yang turun anak-anak. 2x diturunkan 2. Plus 4 diturunkan 0. Oke. 2 tambah 0 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Berarti begini anak. 4 dikali 2x plus 4. Saya sederhanakan. Ya, saya kalikan aja langsung. 4 kali 2x adalah 8x. 4 dikali 4 adalah 16. Oke, ini adalah turunan pertamanya. Turunan pertama dari soal yang D. Oke, kemudian kita lanjut yuk. Kita lanjut, berarti kita turunkan dulu. Kita cari titik stasionernya dulu. Berarti 8x. 8x ditambah 16. Begini. Ya, 8x ditambah 16 sama dengan 0. Oke, kita cari titik stasionernya. Dari 8x sama dengan plus 14 plus 16 pindah sana jadi min 16.
berarti X-nya adalah min 16 dibagi 8 adalah min 2. Begini. Ya. Sehingga dari sini kita punya satu titik stasioner anak-anak. Kenapa kok satu? Iya, karena fungsinya kan kuadrat pangkat 2. Ya. Berarti kalau pangkat 2, titik stasioner yang maksimal ya 1. Kan begitu. Nah, saya tarik dulu garisnya. Nah. Yuk kita pasang di sini. Min 2. Berarti bilangan yang sebelah kiri min 2 bilangan berapa? Misalkan saya pakai min 3. Oke, bilangan sebelah kanan saya pakai 0. Nah, yang lebih enak 0. Kan bisa min 1, Bu. Iya. Bisa min 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2. Terserah anak-anak maunya apa. Oke. Terus kita cek anak-anak. Turunan pertamanya tadi gimana? Ini ya. 8x plus 16. Kita tulis 8x plus 16. Oke. Berarti ketika X-nya saya masukkan angka min 3, hasilnya adalah 8 kali min 3 ditambah 16. 8 kali min 3 itu min 24 anak-anak. Min 24 tambah 16 berarti dia min 8. Negatif ya, berarti dia lebih kecil dari 0. Turunan pertamanya lebih kecil dari 0 berarti dia turun. Ya, jadi ini turun anak-anak di sini. Dia turun, gini. Kemudian di sini dia akan belok di angka min 2. Kemudian kita cek di X sama dengan 0. F absen dari 0. Kita ganti X-nya dengan 0. 8 dikali 0 ditambah 16. 8 kali 0 tetap 0 ya. Ditambah 16 berarti hasilnya 16. 16 bilangan positif, maka dia lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 berarti ini naik. Tadi yang min 3 dia turun ya. Nah, berarti turun, belok, terus naik. Nah, sehingga sketsa grafiknya nanti seperti ini anak. Ya, pertanyaannya intervalnya berarti kita langsung saja fx akan naik pada interval. Boleh begini. Ya, atau pada langsung saja, tidak usah pakai kata-kata interval biasanya. Dan nggak bingung ya. Oke. Berapa naik? Ini kan turun ya. Yang naik di sini kan berarti X-nya lebih besar dari min 2. Berarti begini. Lebih besar dari min 2. Oke. Kemudian Fx akan turun pada berapa? X-nya lebih kecil dari min 2. Kan sebelah kiri ya. Berarti X lebih kecil dari min 2. Selesai ya anak-anak. Oke. Yang D selesai. Lanjut yang E. Oke, yang E kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat. Kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dia menjadi 3x kuadrat, oke. Ini min 6-nya tetap, x kuadrat saya turunkan menjadi 2x. Oke, sehingga kalau kita jabarkan ini adalah 3x kuadrat, min 6 kali 2x adalah min 12x. Oke, ini adalah turunan pertamanya, anak-anak. Kemudian kita cari titik stasionernya dulu. 3x kuadrat min 12x sama dengan 0. Oke. Apa yang sama ini anak-anak? 3. Ini mengandung 3, ini juga mengandung 3. 3-nya saya keluarkan. Atau tetap saja enggak apa-apa, wis biar gak bingung. Yang sama x-nya Bu. Oke, x-nya keluar. Ini x-nya sudah keluar 1 berarti tinggal 3x, oke. Ini x-nya sudah keluar tinggal 12. Gini ya. Ya, sehingga X sama dengan 0, kita punya X sama dengan 0. Atau yang ini anak-anak, 3X min 12 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 12. X-nya adalah 12 bagi 3 adalah 4. Oke, jadi dari sini kita punya dua titik stasioner anak-anak. Kita bikin garis bilangan dulu. Bentar. Ya, bleset nggak apa ya. Oke, 0 dengan 4. Kita punya dua titik, titik di sini sama titik di sini misalkan.
0 sama 4 itu berarti lebih kiri mana? Lebih kiri 0 ya. Berarti ini angkanya 0 di sini, angka 4 di sini. Kita cari bilangan yang ada di sebelah sini anak-anak. Misalkan saya pakai X sama dengan min 1 ya. Yang lebih kiri dari 0 itu min 1. Antara 0 dengan 4 saya pakai angka 1 misalkan. 4 ke atas saya pakai angka 6. Misalkan begini. Kita cek anak-anak. Turunan pertamanya, yang mana tadi turunan pertamanya? Ini ya, berarti 3x kuadrat min 12x. Begini. Kita masukkan satu-satu anak-anak untuk x-nya sama dengan min 1. Maka dia menjadi 3 dikali min 1 kuadrat dikurangi 12 dikali min 1. Min 1 kuadrat 1 kali 3, 3. Berarti ini 3. Min kali min berarti plus 12. 3 tambah 12 adalah 15. 15 ternyata bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti lebih besar dari 0. Maka kalau lebih besar dari 0 pasti dia naik. Nah, ini naik anak-anak. Naik. Di 0 dia belok. Kita cek yang di 1. Turunan pertama dari 1 adalah kita masukkan X-nya 1. Berarti 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 12 kali 1. 3 dikali 1 adalah 3. Min 12. 3 dikurangi 12 adalah min 9. Karena bilangan negatif dia lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 dia pasti turun anak-anak. Nah, berarti di sini turun. Nah, ini turun. Kemudian di 4 dia belok. Kemudian di 6 kita cek di sini anak-anak ya. Turunan pertama X-nya saya ganti dengan 6. Berarti 3X pangkat 2 X-nya saya ganti 6. 3 dikali 6 kuadrat dikurangi 12 kali 6. 6 kuadrat ini adalah 36. 36 kali 3 berapa? 108 ya? 6 kali 3, 18 gini ya. 9, 10. 108 ya, bener ya? 108. Dikurangi 12 kali 6. Ayo anak 12 kali 6. 2 kali 6, 12. 1 kali 6, 6 tambah 1, 7. Berarti 72. 108 dikurangi 72 berapa? Ini 28 tambah 8 berarti 34. Bener nggak? Keliru saya. 28 ditambah 8. 36 ya. Bentar, saya ganti dulu. 36 ya. Nah, ini. Sehingga saya hapus dulu perhitungannya. Nah, 36 berarti positif ya anak-anak ya. Kalau positif berarti dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti dia naik. Nah, berarti dia naik ini anak. Sehingga grafiknya naik, belok, turun, belok, naik. Naik, belok, turun, belok, naik. Grafiknya begini nanti. Pertanyaannya adalah interval. Intervalnya yuk. Fx akan naik pada interval berapa aja? Yang mana yang naik tadi? Ini ya. Berapa ini tadi? Di sebelah kirinya angka 0, berarti X lebih kecil dari 0. Atau ada dua yang naik anak-anak, ini juga naik. X lebih besar dari 4. Begini anak-anak. Gampang ya? Kemudian, dia akan turun pada berapa? Turun pada... Yuk, turunnya di mana tadi? Di tengah ini ya. Dia diapit antara 0 dengan 4. Berarti 0 dengan 4. X-nya diapit antara 0 dengan 4. Nah, selesai anak-anak. Ini jawabannya. Gampang ya? Gampang, insya Allah gampang. Lanjut yang F. Lanjut yang F. Dari nomor 2. Nomor abjad terakhir dari nomor 2. Kita punya Fx sama dengan X pangkat 4 min 4x pangkat 3 min 8x kuadrat. Ini F-nya F besar anak-anak ya. Tapi selama ini saya nulisnya F kecil, dan apa ya? Simbol saja. Ini sebetulnya kalau di sini F besar ya, di sini F besar, tapi nggak masalah deh. Lanjut yuk. Kita turunkan yuk. Turunan pertamanya adalah X pangkat 4 diturunkan 4x pangkat 3
Ayo yang ini bisa nurunkan langsung. 4 dikali X pangkat 3 diturunkan berarti 3X kuadrat. Gitu ya. 8-nya diem, X kuadrat diturunkan 2X. Hasilnya berapa ini? 4X pangkat 3 min 12X kuadrat min 16X. Ini adalah turunan pertamanya. Oke, turunan pertamanya. Kita pakai titik stasionernya dulu. 4X pangkat 3 min 12X kuadrat min 16X sama dengan 0. Oke. Apa yang sama? X-nya sama. Oke, X-nya sama. Ada yang sama lagi? Ada 4. Saya keluarkan 4X, boleh ya? Ini 4 sudah keluar, X-nya sudah keluar 1. Berarti tinggal berapa? Tinggal X kuadrat, anak-anak. Oke, yang ini 4 sudah keluar, berarti 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 itu 3. Oke, X-nya sudah keluar 1, berarti X-nya tinggal 1. Yang ini min 16 dibagi 4 berarti min 4. X-nya sudah keluar berarti begini. Nah, karena dia kan fungsinya pangkat 4 anak-anak. Berarti titik stasionernya maksimal adalah 3 ya. Oke, berarti ini yang X kuadrat yang ada di dalam kurung ini kita faktorkan dulu. Berarti 4X. Kita faktorkan yang di dalam kurung. X kuadrat itu adalah X dikali X. 4 itu adalah bisa 2 kali 2 kan, cuma di sini kan ada angka 3 nak. Ya, berarti kita coba-coba 4-nya itu saya ganti dengan 4 dengan kali 1. Oke, supaya ini min, maka min 4 ini plus 1. Dicek dulu ya. X kali X, X kuadrat, X dikali plus 1 plus X min 4 dikali X min 4. Min 4 tambah 1 tadi kan min 3 ya. Min 4 dikali 1 adalah min 4. Bingung, dibuka lagi bukunya anak-anak. Masa dari dulu bingung terus ya? Oke, nggak maju-maju dong. Ya, yuk, satu-satu. 4X sama dengan 0. Berarti X-nya berapa ini anak-anak? 0 dibagi 4. Berarti X-nya berapa? X-nya 0. Kemudian, atau yang ini anak-anak. X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Oke, satunya anak-anak. Yang ini, X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Oke, berarti kita punya 3 titik. Saya tak pakai di sini saja. Untuk ngeceknya di atas ya. Biar urut sampai ke bawah. Semoga lurus ya. Bismillah. Nah, ini sama begini. Oke, titiknya ada berapa? Ada 3. Kita pasang 3. 1, 2, 3. Tapi nulisnya harus urut. Mana yang lebih kiri? 0, 4 atau min 1? Min 1 lebih kiri, berarti min 1 dulu. 0 dengan 4 lebih kiri mana? Lebih kiri 0. Ini 4. Oke, berarti pakai tes titik apa saja nih? Yang sebelah sini saya pakai titik X sama dengan min 2, boleh ya? Yang sebelah sini saya pakai titik X sama dengan min setengah. Yang sebelah sini saya pakai titik X sama dengan 1. Yang sebelah sini saya pakai titik X sama dengan 5. Nah, berarti ngecek 4 titik anak-anak. Turunan pertamanya mana tadi? Turunan pertamanya adalah 4X pangkat 3 min 12X kuadrat min 16X. Oke, kita masukkan anak-anak. Turunan pertama dari 2. Kita cek yang ini dulu. Sorry, min 2 ya. Berarti hasilnya 4 dikali min 2 pangkat 3 dikurangi 12 dikali min 2 kuadrat dikurangi 16 dikali min 2. Oke, hasilnya sama dengan min 2 pangkat 3 ini min 8. Min 8 kali 4 min 32. Oke, min 2 kuadrat ini adalah 4. 4 kali 12 ini adalah min 48. Oke, terus min 16 kali min 2 adalah plus 32. Nah, ini hilang ya. Nah, hasilnya adalah min 48. Negatif ya. Kalau negatif berarti lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti dia turun.
turun. Ini turun anak-anak. Turun. Oke? Saya nggak gambar grafiknya biar nggak rancu dengan yang sudah ada panah-panah di sini ya. Kemudian turunan pertamanya dari ini min setengah. Oke, masukkan yuk. 4 dikali min setengah pangkat 3 dikurangi 12 dikali min setengah pangkat 2. Oke, sebentar, agak kacau saya nih ya. 4 dikali min setengah pangkat 3 min 12 kali min setengah pangkat 2 dikurangi 16 kali min setengah. Gini. Hasilnya adalah, yuk, min setengah pangkat 3 ini adalah min 8. Min 1/8. 1/8 kali 4 berarti min setengah ya. Oke, min 12 dikali ini adalah 1/4. Min 12 kali 1/4 berarti min 3. Nanti kalau salah diingatkan saya. Min 16 dikali min setengah ini adalah plus 8. Oke, 8 dikurangi 3 itu adalah 5. 5 dikurangi min setengah, 5 dikurangi setengah itu adalah 4/2. Masih positif ya. Nah, ini masih positif anak. Masih positif berarti dia naik. Ini naik ya. Oke, 0 dengan 4 kita pakai X sama dengan 1. F absen 1. Oke, berarti 4 dikali 1 pangkat 3 min 12 dikali 1 kuadrat min 16 dikali 1. Berarti hasilnya adalah 4 dikurangi 12 dikurangi 16. Hasilnya adalah min. Ini adalah min 28 sama 4 min 24. Oke, negatif anak-anak ya. Karena negatif dia lebih kecil dari 0, pasti dia akan turun. Ini turun. Turun, naik, turun. Pasti nih naik, dicek dulu. Belum tentu juga. Ya. Oke. Turunan pertama dari yang terakhir anak-anak. X-nya sama dengan 5. Berarti 4 dikali 5 pangkat 3. Min 12 dikali 5 kuadrat dikurangi 16 dikali 5. Oke. Hasilnya adalah 125 kali 4 ini adalah 500. 12 dikali 25 ini adalah 300. Oke. 16 dikali 5 ini adalah 80. Oke, berarti 500 dikurangi 380 berarti masih 120. Positif ya? Berarti dia naik. Ini naik anak-anak. Nah, terus naruh intervalnya di mana nih? Bentar, saya pakai pulpen merah aja ya. Diselipkan di sini anak-anak ya, mohon maaf ya, nggak cukup tempatnya. Saya selipkan di sini. Oke, maka fx naik pada, yuk yang naik ini sama ini ya. Ini antara min 1 dengan 0. X-nya diapit oleh min 1 dengan 0. Atau naik satunya mana? Ini ya. Berarti X lebih besar dari 4. Begini. Oke, kemudian fx akan turun pada turunnya mana tadi? Ini. X lebih kecil dari min 1, begini. Ya, atau yang ini X antara 0 dengan 4. Berarti X-nya diapit oleh 0 dengan 4. Selesai nomor 2, Masya Allah. 44 menit anak-anak. Oke, saya akhiri dulu di sini untuk nomor 2 saja. Nanti untuk nomor 3 dan 4 kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.